Mendirikan usaha itu sangat berbeda dengan mendirikan sebuah perusahaan. Kalau saat ini ada teman kita yang lagi nganggur misalnya, terus dia posting layanan jasa kurir dalam kota dengan motornya yang ada. Lalu dia menawarkan iklan dan melayani konsumen jasa kurirnya melalui Facebook. Maka sahlah teman kita itu menjadi seorang wirausahawan. Nah, kegiatan yang dilakukan tersebut mulai dari posting layanan jasa kurirnya di Facebook, melayani pertanyaan-pertanyaan calon konsumen yang akan order jasa kurirnya, hingga mengantarkan paket kurir adalah proses usaha. Tapi teman kita itu tidak sedang mendirikan perusahaan. Dia tidak atau belum mempunyai badan hukum yang sah seperti PT, CV, koperasi, firma, yayasan dan yang lainnya ya, UD seperti itu. Tapi justru itulah yang benar, bahwa sebuah perusahaan harus didahului oleh sebuah usaha. Bahkan sebuah usaha tersebut selazimnya sudah terbukti lebih dahulu. Bukan hanya sebatas ide, mimpi, gagasan, harus ada usahanya lebih dahulu. Jadi mendirikan usaha dan mendirikan sebuah perusahaan tidak harus terjadi dalam satu waktu ya. Bisa dibayangkan kalau teman kita tadi harus mendirikan PT dulu, CV dulu, baru memulai usaha jasa kurirnya. Pasti ya gak jadi memulai usaha kurirnya, karena waktu, modal, uang, pikiran, tenaga itu sudah terpakai lebih dulu untuk mendaftarkan legalitas usahanya. Nah, mendirikan, memiliki dan menjalankan sebuah perusahaan punya aturan main yang jauh lebih kompleks dari sekedar mendirikan atau memiliki sebuah usaha. Perusahaan adalah badan hukum yang disahkan oleh negara dan diatur oleh banyak peraturan. Tidak bisa sembarangan. Sebelum sebuah perusahaan didirikan atau disahkan, dia harus punya anggaran dasar yang mencantumkan segala aturan main di dalam perusahaan tersebut yang mengikat para pendiri, pemodal, pelaksana atau direksi, dan pengawas atau komisaris. Nah, kompleksitas mendirikan sebuah perusahaan bahkan sudah terjadi saat perusahaan tersebut sedang dirancang. Terutama apabila perusahaan itu nantinya dimiliki dan dimodali oleh beberapa orang. Mulai dari menghitung modal dasar, menghitung nilai saham, membagi saham, hingga menetapkan hak dan kewajiban para pendiri, para pihak yang namanya masuk dalam akta pendirian yang akan disahkan oleh notaris dan negara. Ilmu seperti ini hanya diajarkan dalam sekolah bisnis, khususnya program studi Master Administrasi Bisnis atau Master Bisnis Administrasi, gelarnya MBA, atau Magister Manajemen. Itu diajarkan juga. Nah, kalau mendirikan sebuah perusahaan menjadi begitu ribetnya, begitu kompleksnya, terus ngapain juga kita harus mendirikan sebuah perusahaan? Ya mau usaha ya usaha aja, dapat untung selesai. Tentu banyak alasan ya, terutama bila dihubungkan dengan perkembangan sebuah usaha itu sendiri. Nah, yang alasan-alasannya diantaranya itu yang pertama, bila usaha kita berkembang hingga menarik minat pemodal atau investor, maka agar pemodal tersebut bisa masuk, kita dan si pemodal tadi harus mendirikan perusahaan. Dengan adanya perusahaan, maka kita dan si pemodal atau investor tadi bisa lebih terjamin keamanan kerjasama dan investasinya. Nah, yang kedua adalah pemisahan harta pribadi. Bila kita mendirikan perusahaan, khususnya PT ya, maka terjadi pemisahan antara harta pribadi dan harta perusahaan. Bila kita tidak memiliki perusahaan, maka kekayaan pribadi kita dan kekayaan usaha kita akan tercampur. Bila usaha yang kita jalankan menemui sengketa, misalnya utang piutang usaha,
maka harta pribadi kita akan termasuk yang akan disengketakan. Berbeda bila kita punya perusahaan berbentuk PT. Harta PT ya harta PT, harta pribadi ya harta pribadi. Bila sebuah PT itu bangkrut misalnya, tidak serta-merta membuat kita sebagai pemilik itu jadi bangkrut juga. Sebab harta atau kekayaan usaha dan perusahaan dan harta pribadi sudah terpisah. Nah, yang ketiga adalah akses ke pasar. Dengan mendirikan perusahaan, bisa menjangkau pasar yang lebih luas atau lebih potensial. Misalnya, kita menjual atau teman kita tadi menjual jasa layanan kurirnya ke sebuah perusahaan restoran. Nah, mayoritas perusahaan hanya akan bermitra dengan perusahaan lain atau yang bisa disebut dengan vendor. Biasa disebut dengan vendor lah. Contohnya Gojek, kita beli makanan diantar oleh GoFood. Itu kan perusahaan Gojek, GoFood itu. Minimal sebuah perusahaan itu akan lebih confident, lebih percaya bila bertransaksi, bekerja sama dengan perusahaan dibanding dengan pribadi. Tanpa kita mendirikan sebuah perusahaan atau teman kita tadi mendirikan sebuah perusahaan jasa kurir, peluang menjadi kerjasama sebagai vendor ini tidak terbuka ya, sulit dilakukan. Bahkan ketika ada konsumen secara individu, bukan perusahaan, individu. Nah, mereka ini akan lebih percaya, lebih terjamin, lebih nyaman bila perusahaan yang kita tawarkan itu adalah sebuah perusahaan atau usaha yang jasa yang kita tawarkan itu di bawah naungan sebuah perusahaan. Contohnya kita gini aja lah. Kalau kita kirim barang ke kota lain, lebih percaya mana? Ke orang langsung, walaupun dia terbang langsung ke kota tersebut, atau ke perusahaan jasa pengiriman seperti Tiki, JNE, Si Cepat atau yang lainnya itu. Tentu kita lebih cenderung, lebih percaya, lebih confident kita itu ngirim melalui perusahaannya. Itulah kira-kira. Nah, yang keempat, pajak. Pajak pribadi dan pajak perusahaan itu berbeda. Bila kita punya usaha tanpa perusahaan, di mana penghasilannya langsung masuk ke pendapatan pribadi kita, maka kita akan dikenakan pajak atas kekayaan pribadi tersebut. Jumlahnya bisa sangat besar, tapi bila kita punya perusahaan, maka kita akan dikenakan pajak yang berbeda, tergantung apakah perusahaan kita tersebut sudah mendapatkan keuntungan atau belum, atau pajak yang dikenakan berdasarkan besarnya keuntungan perusahaan kita. Nah, yang kelima adalah demi keberlanjutan usaha itu tersendiri. Hanya usaha yang dikelola dengan baik yang mampu berjalan secara berkelanjutan. Mendirikan perusahaan adalah salah satu cara untuk mengelola usaha secara lebih baik. Karena dalam perusahaan setiap orang diatur hak dan kewajibannya. Masing-masing pihak itu dibatasi kewenangannya, meskipun dia adalah pemilik ya. Diatur itu oleh undang-undang dalam pelaksanaannya, undang-undang perusahaan, undang-undang perseroan. Misalnya kita sebagai pemilik perusahaan itu tidak bisa menggunakan harta atau kekayaan atau uang perusahaan seenak sendiri dengan alasan ya itu kan perusahaan kita. Nggak bisa seperti itu, karena kita bukan satu-satunya pemilik perusahaan tersebut. Kalau kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi mengancam keberlangsungan perusahaan, misalnya menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, jalan-jalan, nginep di hotel, makan ke restoran mahal dengan keluarga, teman, pakai uang perusahaan, maka ya, pemilik atau pemodal di perusahaan kita tersebut bisa mempidanakan kita sebagai pelaku tindak kejahatan penggelapan uang perusahaan. Ingat ya,
perusahaan itu tidak bisa didirikan hanya oleh satu orang, minimal 2 orang PT ya. Nah, sampai di video ketiga, video sesi ketiga ini, video series mendirikan perusahaan rintisan dan membagi saham ini, kita sudah memahami bahwa mendirikan perusahaan merupakan suatu keniscayaan, suatu hal yang mungkin untuk kita semua, untuk membawa usaha kita agar lebih berkembang dan berkelanjutan. Namun pada prakteknya, mendirikan perusahaan juga tidak semudah yang dibayangkan. Apalagi bila salah dalam penerapan di awal ya, saat mendirikan. Bisa-bisa nanti itu cuman salah paham aja dengan rekan kita, pemodal kita saat perusahaan sudah berjalan. Kan tidak jarang tuh kita dengar para pemodal atau para pendiri sebuah perusahaan tuh berkonflik saat perusahaan sudah berdiri dan sudah berjalan. Maka salah satunya karena keliru dalam rancangan dan penetapan hak dan kewajiban saat perusahaan di awal-awal itu didirikan. Nah, karena itulah di channel Brodari membuat video series mendirikan perusahaan rintisan dan cara membagi saham ini untuk sharing, membantu syukur-syukur ya, membantu teman-teman, memberi wawasan kepada teman-teman dalam mengatasi kompleksitas dalam mendirikan sebuah perusahaan. Nah, nantikan sesi keempat dari video series mendirikan perusahaan rintisan dan cara membagi saham di minggu depan. Jumpa lagi di hari Selasa pagi minggu depan.